Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Aku Muslimah Bekasi di Jepang alias Aku Mei. Oke, jadi di video kali ini aku pengen menjelaskan ulang kembali tentang bagaimana aku bisa di Jepang. Sebenarnya aku udah pernah buat video di awal-awal banget pertama aku bikin channel ini. Di video ini bisa dilihat juga sama teman-teman dan semuanya ya. Videonya kalau mau scroll-scroll juga di situ. Aku udah kasih info juga terkait aku ke Jepang. Nah, jadi mungkin aku bakal ulas sedikit ya tentang beberapa pertanyaan. Oke, untuk yang pertama, bagaimana awal mula proses aku ke Jepang? Baik, jadi ketika di Indonesia, aku itu kuliah bahasa Jepang di salah satu universitas swasta di Indonesia. Aku belajar bahasa Jepang di situ dan juga budaya-budaya Jepang. Jadi saat memasuki semester 5 atau 6 gitu ya, ada dari dosen aku di kampus menawarkan ke beberapa mahasiswa, ke mahasiswa yang akan naik semester di saat itu untuk program scholarship, caregiver scholarship pada tahun 2015-2016 waktu itu kalau nggak salah aku ya. Jadi saat itu memang belum banyak banget program caregiver. Dan yang aku pilih, kenapa aku pilih itu, yang pertama memang aku ingin ke Jepang, dan di dalam program itu nanti akan disekolahkan lagi di sekolah bahasa Jepang, kemudian akan dikirim sekolah lagi ke sekolah khusus untuk belajar Kaigo Fukushishi. Kaigo Fukushishi itu adalah caregiver, jadi kita belajar di situ dan setelah lulus akan dapat sertifikat. Walaupun nanti akan ikut ujian negara ya, tapi yang tidak lulus ujian negara pun akan dapat sertifikat dan gelar Kaigo Fukushishi karena kita sudah belajar selama 2 tahun di situ. Itu memang sudah menjadi peraturannya yang jadi student yang masuk sekolah itu, walaupun memang belum lulus, tetap mendapatkan gelar Kaigo Fukushishi. Jadi singkatnya seperti itu. Oke, untuk yang sering ditanyain selanjutnya, apakah untuk program caregiver ini, selain dari program scholarship, itu bisa tidak untuk langsung bekerja ke Jepang? Oke, jadi aku, ini pengalaman dari teman aku sendiri. Jadi dia ini juga sempat bersekolah bahasa Jepang langsung di Jepang. Jadi saat itu dia lulus sekolah bahasa Jepang di tahun 2019. Jadi saat itu pertama kalinya ada program baru yang namanya Tokutei Gino. Tokutei Gino itu aku sih sebenarnya nggak terlalu ngerti secara kuasi itu secara lengkap dan jelas, tapi yang aku tahu program Tokutei Gino itu adalah program memang untuk orang-orang yang ingin bekerja di Jepang, baik itu yang sedang berada di Jepang maupun yang masih berada di Indonesia, sesuai dengan spesifikasi atau spesialisasi yang masing-masing pelamar pilih, dan kontrak kerjanya bisa 5 tahun bahkan lebih. Itu singkatnya yang aku tahu. Setiap case masing-masing perusahaan dan kayak semacam lembaga atau program lembaga yang membantu lah istilahnya, mungkin itu case-nya masing-masing memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi memang program Tokutei Gino ini adalah perdana di tahun 2019. Jadi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang dengan pekerjaan program caregiver itu bisa tanpa harus sekolah dulu ya, bisa melalui program Tokutei Gino itu. Itu sih yang aku tahu. Oke, untuk pertanyaan yang sering ada selanjutnya itu, apakah bekerja di Jepang dibutuhkan sertifikasi kemampuan bahasa Jepang? Oke, jadi pertama-tama dari case aku dulu ya.
aku sih waktu sudah proses berangkat ke Jepang, itu aku sudah memiliki sertifikat ujian kemampuan bahasa Jepang di level N4. Aku sudah punya. Jadi ini sekedar sharing aja ya, dan sekali lagi masing-masing case di masing-masing perusahaan dan juga lembaga yang membantu keberangkatan itu syaratnya berbeda-beda. Sekali lagi di case aku ada juga peserta yang dia saat itu belum memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Akan tetapi dia sangat maksudnya kemauan lah gitu untuk belajar dan ingin berangkat ke Jepang gitu. Jadi pewawancara itu langsung dari orang Jepangnya, dari perwakilan perusahaan grup itu ya, dan dosen aku yang mendampingi. Jadi dosen aku pun juga ikut andil dalam meyakinkan dan menjamin bahwa peserta ini bersedia untuk belajar di Jepang, karena kita memang disekolahkan lagi bahasa Jepang di Jepang untuk belajar dan akan berperilaku baiklah gitu istilahnya selama di Jepang, tidak melanggar yang aneh-aneh gitulah, gak melakukan yang aneh-aneh di Jepang. Dan alhamdulillahnya peserta ini setahu aku lulus, alhamdulillahnya. Jadi tapi lebih baik jika yang pengen berangkat ke Jepang, belajarlah bahasa Jepang, karena untuk syarat masing-masing perusahaan sekali lagi dan lembaga itu berbeda-beda. Belajarlah bahasa Jepang, belajarlah ya, peganglah N3 atau N2, itu bisa menjadi apa ya, mungkin gak hanya pekerjaan caregiver yang bisa didapat, bisa jadi pekerjaan yang lain di bidang lain juga bisa didapat, bisa jadi interpreter atau apa gitu. Jadi gitu, semangat belajar bahasa Jepangnya. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya info-infonya itu bisa ditonton di video yang awal ya, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Jadi sekali lagi ini adalah dari pengalaman aku pribadi. Terima kasih, arigatou gozaimashita. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.